Udah ya, Lin? Ya udah, Bu. Udah bisa di ya? Udah, Bu. Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat malam. Ketemu lagi kita ya di sesi ke-11 ya nih? Iya, Bu. Sesi ke-11. 11, terus kita masih ada 2 minggu ya, kalau nggak salah ya? 2 minggu. Udah, Bu. Masih dikasih lagi sama Bu. Ya. Terus kita ada kuliah pengganti hari Sabtu ya? Sabtu kapan, Din? Sabtu tanggal 19, Bu. Iya, Bu. 19. Ya, itu tanggal 19 ya. Kalian presentasi tugas akhir ya? Itu tanggal 21, Bu, yang presentasi. Kecuali kalau ada perubahan jadwal UAS. Oke, ya tanggal 21 berarti. Oke deh, ya udah hari ini kita mulai aja. Udah pada nonton videonya dong ya, walaupun saya lihat like-nya tadi baru berapa tuh? Nggak sampai 20 ya? Padahal penjelasannya bagus banget ya. Hari ini tentang retailing dan jasa ya, dan services gitu. Oke, langsung mulai aja review dulu kali ya dari kelompok presenter tentang tentang materinya. Sekitar 10 menit lah. Siapa kira-kira yang mau review? Saya izin share screen ya, Bu. Oke, Kezia ya. Bisa? Bisa lu kan ya? Ya. Kelihatan full, teman-teman dan Bu Cici? Aman, Kes. Oke. Saya mulai ya. Selamat sore, teman-teman. Ini kami mewakili kelompok 6 dari Deliver Goods and Service via Bricks and Clicks. Ini akan melakukan review sebentar. Anggota kelompok kami ada Bayu, ada saya sendiri Kezia, ada Sajita, Nazira, serta Rifki. Apa yang kita bahas mengenai retailing ini, yang pertama ada bagaimana retailing pada abad ke-21, lalu bagaimana ethical problem, lalu major type of retailers, tipe-tipe dari retailers, lalu ada e-commerce, and other types, lalu ada retailing what isn't there. Yang pertama itu retailing pada abad ke-21. Retailing itu sendiri apa? Retailing adalah kegiatan paling terakhir dari distribution channel atau kegiatan distribusi, di mana organisasi menjual barang kepada konsumer untuk keperluan pribadi mereka. Ini contohnya ada wholesaler dan contoh dari toko itu sendiri itu bisa menjadi wholesaler dan retailer. Kalau wholesaler itu biasanya mereka bisa melakukan distribusi, sedangkan retailer biasanya menjual barang-barang secara eceran. Lalu ini evolusi dari retailing. Pertama itu ada entry phase. Kalau entry phase itu biasanya barang masuk di mana marginnya itu masih rendah serta harga barangnya masih rendah dan service atau layanannya serta fasilitasnya itu masih cukup rendah. Makanya biasanya kalau toko itu masih baru buka, jadi banyak barang-barang yang diskon ataupun pelayanannya masih kurang. Lalu ada trading up phase, di mana sudah toko yang masuk dari entry phase sudah mulai meningkatkan levelnya dari menjadi barang-barang yang moderate atau fasilitasnya menjadi lebih baik, lalu servisnya atau pelayanannya menjadi lebih baik. Lalu di yang tahap terakhir itu ada vulnerability phase, di mana harga menjadi mahal, terus fasilitasnya juga menjadi lebih mewah. Biasanya di tahap ini itu sangat dinaikkan harganya agar bisa menyaingi lawan-lawannya. Lalu selanjutnya ada
The evolution continues, di mana what's in store for the future. Ini ada 5 konsep bagaimana retailing pada masa depan. Yang pertama itu the changing economy, changing demographic and consumers preference. Lalu ada teknologi, globalization, retailment to satisfy experiential shoppers. Yang pertama itu the changing economy. Biasanya perubahan dari retailing ini di masa depan itu tergantung dari perkembangan ekonominya. Contoh yang paling gampang itu kalau misalnya ekonomi sedang rendah seperti sekarang, mau nggak mau toko pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih ingin barang-barang yang lebih harganya ekonomis. Makanya biasanya toko-toko sudah mulai menurunkan harga-harga barang setelah mendiskonkan barangnya. Lalu ada changing demographic and consumers preference, di mana biasanya kebutuhan setiap orang pasti akan berbeda setiap perbedaan waktunya, terus preferensinya juga akan makin berbeda. Lalu ada teknologi, ini ada 5 jenisnya, ada omnichannel marketing, point of sale system, perpetual inventory unit control system, beacon marketing, sama digital wallets. Contoh-contohnya itu biasanya sudah mulai terapkan ya dari sekarang. Kayak kalau misalnya kita belanja, terus kita masukkan ke dalam belanja online ya, kayak Shopee atau Tokopedia, kita masukkan ke dalam keranjang online tanpa harus kita langsung check out atau langsung keluar dengan membeli. Kalau misalnya kita ke toko offline, pasti kan kita bawa barang kan belum tentu bisa kita bilang ke abang-abangnya, kalau kita simpen dulu ya bang, nanti bayarnya kapan-kapan, nggak bisa kan. Ini contohnya kayak Shopee atau Tokopedia. Lalu misalnya ada point of sale system sama perpetual inventory. Kalau misalnya toko-toko yang bukan online, biasanya kan kita lakukan pengecekan barang secara manual ya. Misalnya ini barangnya kurang berapa. Kalau misalnya ini point of sale sama perpetual inventory itu berkesinambungan di mana barang yang kita beli otomatis di sistem akan mengurangkan barang yang tersedia. Lalu ada beacon marketing. Beacon marketing ini misal kita berada di suatu area kayak di mall gitu, terus tiba-tiba kita dapat SMS diskon. Nah, itu otomatis membuat pelanggan ingin membeli barang. Ya, karena itu istilahnya diskon kan, itu istilahnya salah satu future of teknologi dari retailing itu sendiri. Lalu ada digital wallets. Digital wallets itu banyak contohnya ya sekarang kayak Oppo atau Dana. Lalu the future-nya selain yang layak teknologi itu ada globalization. Triple bottom line itu ada economic value, environmental impact, dan social responsibility. Lalu ini retailment to satisfy experiential shoppers, di mana experiential shoppers sama retailment itu tidak berbeda jauh. Jadi shoppers itu lebih ingin membeli suatu barang karena entertainment atau pengalaman yang mereka dapatkan. Misalnya saya kemarin ke Mujigae, terus dia ada kayak tabletnya gitu, di mana kita bisa foto, terus kita bisa share ke sosial media, itu salah satu bentuk dari entertainment-nya. Selanjutnya ini ada masalah etika di retailing. Nah, masalah etika yang pertama itu ada shoplifting. Shoplifting ini biasanya sering terjadi di US ya, tapi tidak memungkinkan juga sering terjadi di Indonesia. Jadi shoplifting ini di mana konsumer biasanya mengambil barang tanpa membayar. Nah, ini sebuah tindakan kriminal yang istilahnya merupakan masalah etika yang tidak bisa dikesampingkan. Lalu ada employee theft. Employee theft ini sama seperti shoplifting, tapi dilakukan oleh karyawannya itu sendiri. Jadi biasanya karyawan mengambil barang dari gudang ataupun dari retail, dari toko itu sendiri, tapi tanpa membayar juga atau tanpa seizin dari yang supervisornya mereka. Lalu ini ada retail borrowing. Biasanya retail borrowing ini terjadi di dunia fashion ya. Misalnya kalau kita beli barang atau baju, kan biasanya ada garansi 3-5 hari contohnya. Nah, biasanya kalau di US, berdasarkan di buku, di US contohnya,
kita beli barang terus kita datang ke nikahan orang. Biasanya kan hanya kita pakai sehari, habis itu kan nggak dipakai lagi. Nah, orang-orang itu hanya beli, lalu mereka pakai saat special occasion, tapi sesudah itu mereka bilang nih, ini barangnya ada yang rusak atau ada yang apa, terus mereka minta buat di-refund. Ini salah satu ethical problem yang tidak boleh dilakukan. Lalu ada ethical treatment of customers doesn't provide equal access to customers of different ethnic groups. Jadi biasanya ini dilakukan kalau di Amerika, di US, kembali karena bukunya referensi ke US, di mana orang kulit hitam itu kurang dihargai karena mereka lebih rasial dan rasis kepada pelanggannya. Jadi mereka biasanya dikira ingin mencuri barang atau melakukan tindakan kriminal. Sebenarnya kalau di Indonesia juga masih ada beberapa ya tindakan kayak gini. Kalau saya lihat sendiri berdasarkan kulit hitam itu sendiri, kayak orang-orang Ambon atau orang-orang Papua datang jadi orang-orang takut, jadi kayak pengen dikira mencuri barang dan sebagainya. Lalu ini ada customer profiling. Kalau customer profiling bedanya sama ethnical ini, dia lebih kepada kemampuan orang untuk membayar. Jadi biasanya kalau misalnya kita masuk ke dalam toko, terus kita biasanya ikut-ikutin tuh sama salah satu pelayan tokonya, ini Mbak, barangnya beli dong, barangnya beli. Tapi misalnya kita nggak beli nih, nah ini pasti biasanya kadang ada yang suka ngejudge kan karyawannya kalau kita nggak beli. Nah ini salah satu problem dari etika retailing itu sendiri, sebenarnya nggak boleh. Lalu ada sale of harmful product. Kalau ini sangat jelas, kalau misalnya kita tidak boleh menjual barang-barang yang berbahaya, misalnya senjata api maupun senjata tajam ataupun narkoba dan sebagainya. Walaupun itu misalnya masih pilihan dari retailers itu sendiri untuk menjualnya, tapi sebenarnya itu tidak boleh. Lalu yang kedua adalah types of brick and mortar retailers. Jadi kita akan menjelaskan retailer berdasarkan klasifikasinya. Yang pertama, classify retailers by what they sell, berdasarkan apa yang mereka jual. Yang pertama itu ada merchandise bread. Merchandise bread ini menjual barang berdasarkan banyaknya jumlah produk mereka. Produknya mereka itu ada sedikit atau banyak. Lalu ada merchandise depth, itu variety of choices available within each product line. Berarti berdasarkan produk mereka, apakah jenis produk mereka memiliki banyak jenis dari produk tersebut, banyak atau lengkapnya dari suatu produk tersebut. Misalnya jenis baju itu warnanya lengkap atau enggak. Ini contohnya ini ada macam-macam toko buku, nanti bisa dibaca sendiri. Lalu ini classify retailers by level of service. Kalau by level of service ini ada 3 jenis. Yang pertama itu self-service retailers, ada full service sama limited service. Kalau self-service itu kita melayani diri sendiri, jadi lebih mandiri. Misalnya kita ke Alfamart, kita pengen beli barang, jadi kita mengambil barang itu sendiri, kita pilih yang mana, lalu kita bawa ke kasir sendiri untuk dibayar. Lalu ada full service. Full service itu biasanya pelayannya itu kayak menawarkan barang ke kita, terus kita dibawain barangnya, terus kita dibantu proses pembayarannya. Lalu ada limited service, itu sama, itu antara self service dan full service, jadi di tengah-tengahnya. Lalu ini ada tipe-tipe dari retailers itu sendiri atau tipe-tipe dari toko-toko yang ada di pasaran. Yang pertama itu ada convenience stores atau biasa kita kenal dengan minimarket. Kalau minimarket itu biasanya menjual barang yang masih sedikit ya jenis-jenis barangnya, tapi biasanya frekuensi pembeliannya itu banyak. Biasanya itu kayak makanan atau alat-alat buat mencuci dan sebagainya. Lalu ada supermarket. Supermarket itu sama kayak minimarket, tapi dia jenis produknya itu jauh lebih banyak dan lebih lengkap. Lalu ada box stores. Kalau box stores saya kayaknya masih kurang mengerti ya Bu Cici serta teman-teman.
Karena biasanya box stores itu kebanyakan di Amerika, di mana biasanya itu adalah tempat toko makanan di mana dia menjual makanan makanan dan brand yang serta makanan beku yang dengan istilahnya masih terbatas lah istilahnya. Lalu ada specialty stores. Specialty stores ini di mana toko membuat produknya itu hanya sedikit, tapi dari selections of produknya itu ada banyak. Contohnya ini ada Charles & Kate, di mana dia biasanya jual hanya sepatu sama tas, tapi jenis dari tasnya sama sepatunya itu ada banyak. Lalu ini ada kategori killers, di mana toko menjual berdasarkan kategori yang dijualnya, kategori barang yang dijualnya. Contohnya itu ada IKEA, di mana dia menjual barang-barang furniture dari rumah. Lalu ada list departemen, kalau list departemen itu dia menjual tempat yang kosong, lalu diisi oleh beberapa brand tertentu. Jadi mereka kayak seperti bagi hasil gitu. Lalu ini ada variety stores, di mana barang-barang yang dijual itu tidak mahal, tapi beragam. Contoh paling gampangnya itu Miniso, dia kayak jual peralatan dapur, terus ada headset juga, ada tas juga, tapi barang-barangnya masih bisa harganya terjangkau atau masih murah. Lalu ini ada discount stores, di mana itu biasanya toko-toko yang menjual harga-harga barang-barang dengan harga miring. Contohnya ada general merchandise, discount stores, factory outlet, sama warehouse. Lalu ini ada department stores, di mana kayak contohnya kayak Matahari, di mana mereka menjual barang-barang dengan berbagai brand. Lalu ada hypermarket, di mana itu biasanya percampuran antara warehouse stores sama supermarket. Lalu ini pop-up stores. Pop-up stores itu biasanya toko yang terbentuk hanya dalam kurun waktu tertentu. Jadi nggak selalu terbuka, tapi biasanya mereka hanya dalam waktu-waktu yang mereka telah tentukan. Jadi nggak permanen. Ini perbedaan antar retailernya, bisa nanti dibaca sendiri. Lalu ini bagian yang ketiga, e-commerce and other types of non-store retailers. Jadi contoh-contoh retailers yang lain dari yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama itu ada B2C e-commerce, di mana pembelian dilakukan secara online oleh perusahaan maupun customer secara individual. Lalu ada direct selling, di mana penjualan dilakukan secara interaktif oleh salesperson-nya dengan menunjukkan barang itu kepada satu individual. Lalu ada automatic vending. Automatic vending adalah teknologi yang menjual barang tanpa adanya interaksi manusia. Ini benefit sama limitation-nya dari B2C e-commerce, dapat dibaca sendiri. Lalu ini effects on the future of retailing B2C, kemungkinan masa depan dari B2C itu sendiri, itu the trend-nya kebanyakan mungkin orang akan membeli barang, tetapi bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tetapi berdasarkan pengalaman yang akan mereka dapatkan. Ini contoh dari direct selling, ada yang pertama itu door-to-door sales, biasanya orang langsung datang ngetok ke pintu itu dan menjual barang mereka. Lalu ada parties and networks, jadi biasanya kalau misalnya kita lagi kumpul-kumpul, terus tiba-tiba ada orang yang mempresentasikan barang untuk menjualnya, lalu ada multi-level marketing. Contohnya ada banyak kayak Amway, Sophie Martin, dan sebagainya. Some network systems are illegal, the pyramid scheme. Jadi ada beberapa network yang istilahnya masih ilegal, contohnya kayak seperti yang dijelaskan di sini. Lalu ada automatic vending. Automatic vending itu misalnya kayak mesin-mesin penjual minuman, atau misalnya yang sekarang yang baru-baru ini kayak mesin penyewa power bank. Nah itu kan biasanya mereka tanpa interaksi manusia.
Jadi biasanya mesin yang melakukan penjualan. Lalu bagian keempat ada retailing what is under. Jadi ini yang menjelaskan tentang service dan other intangibles-nya. Ini akan menjelaskan karakteristik dari service sama bagaimana menemukan service itu sendiri. Yang pertama itu intangibility, karakteristiknya dari service itu intangibility, di mana service itu tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, tapi kita bisa rasakan. Jadi itu tidak bisa kita lihat secara langsung, tapi kita bisa experience atau dapatkan pengalamannya. Lalu ada perishability, di mana karakteristik ini dari service biasanya kita harus datang ke tokonya langsung untuk merasakan bagaimana sih layanan jasanya. Lalu ada variability, di mana service performed by same individual for the same customer can vary. Jadi misalnya kalau setiap pertemuan antara pertemuan dari karyawan dengan orang yang sama, walaupun setiap harinya pasti akan berbeda. Lalu ada inseparability, di mana karakteristik that means that it is impossible to separate the production of a service from the consumption of that service. Lalu ini ada the service counter, di mana biasanya sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kita misalnya ingin mendapatkan layanan jasa, kita harus bertemu dengan minimal 1 atau 2 dari perwakilan perusahaan tersebut. Physical elements of the service encounter, service gaps and other tangibles. Jadi misalnya layanan jasa itu pasti tidak jauh pengalamannya yang kita dapatkan, kita ingin mendapatkan yang terbaik. Nah, jadi misalnya kita pasti perlu dari physical evidence. Physical evidence itu namanya servicescape. Nah, servicescape ini contohnya misalnya kita naik pesawat pengennya business class. Nah, kalau business class kita kan pasti akan menilai berdasarkan tempat duduknya bagaimana, suasananya bagaimana. Nah, itu merupakan contoh dari physical evidence. Lalu ini bagaimana kita menyediakan quality dari layanan jasa yang baik. Quality dari layanan jasa yang baik itu dengan kita memenuhi kepuasan dari pelanggan tersebut. Nah, lalu kita usahakan untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan maksimal, walaupun biasanya kepuasan pelanggan itu biasanya tergantung orang preferensi masing-masing. Nah, itu fungsinya dari market research dan lain-lainnya. Ini strategic issue. We deliver service quality, bagaimana kita melakukan aksi strategik. Yang pertama itu marketing objektif, kita menentukan objek dari marketing, lalu bagaimana kita menargetkan pasar, bagaimana kita ingin menyediakan manfaat dari produk yang kita adakan, lalu bagaimana strateginya. Nah, semuanya itu sudah dipelajari pada bab sebelumnya. Marketing people, marketing process, and marketing idea. Ini bagaimana kita memarketkan people itu sendiri, itu ada 3 jenis, pure selling approach, product improvement, sama market fulfillment. Ini marketing places, ini kita memarketkan pasar, serta marketing idea, itu kita memarketkan ide. Lalu the future of services, ini bagaimana masa depan dari layanan jasa. Yang pertama itu ada changing demographic, pasti orang-orang kebutuhannya akan berubah setiap saat, setiap waktu. Lalu ada globalization atau globalisasi, technological advances, proliferation of information. Kalau proliferation of information itu lebih kepada kebutuhan sosial kita. Jadi misalnya kan makin ke sini kebutuhan sosial kita makin banyak, kayak sosial media dan sebagainya. Cukup sekian dari review dari bab ini. Terima kasih teman-teman. Banget ya.
Kezia ngejelasinnya. Oke, silakan yang mau bertanya kelompok penanya dulu 3 pertanyaan ya. Kelompok presenter tolong catat ya di WhatsApp ya, WAG ya. Baik, Bu. Siap. Oke. Siapa kelompok penanyanya, Lin? Ada Andika, Grafika, Latifah Rahmi, Nudi, sama Siti Namira, Bu. Oke. Ya, tadi yang nama-namanya disebut, silakan bertanya. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi yang dijelaskan oleh Kezia sama teman-temannya ada terkait namanya retailer borrower. Nah, saya tertarik terkait itu kan. Tadi yang berdasarkan penjelasannya itu contoh dari retailer borrower itu ada konsumen yang memang niatnya itu membeli sesuatu seperti baju contohnya yang memang dipakai occasional seperti pesta gitu. Nah, nanti setelah sudah dipakai kan modusnya itu ngebalikin lagi bajunya dengan alih kalau ada barang yang rusak gitu. Nah, menariknya nih sebenarnya kalau dari sisi retailer itu pihak retailer langkah-langkah menghadapi itu ketika itu terjadi itu seperti apa sih? Karena kan mungkin baju itu akan berarti kan nilainya maksudnya kondisinya bakal lebih buruk dari yang sewajarnya kan? Karena memang dia punya alasan untuk membalikannya. Terus itu dari segi kalau telah terjadi, kalau memang kalau dari segi preventifnya itu ada nggak langkah-langkah pencegahannya di luar yang memang mungkin tidak menerapkan kebijakan return gitu. Sama ini aja sih paling kalau misalnya membedakan atau mencirikan kalau memang orang itu mau menjalankan modus retailer borrower tuh kayak gimana sih kayak gitu. Terima kasih. Pertanyaan pertama sudah. Pertanyaan yang lain, silakan. Izin bertanya, Ibu dan teman-teman. Ibu, mohon izin saya matiin video ya, karena sinyalnya kurang stabil. Ya. Halo? Boleh. Halo? Oh ya. Ya, jadi kalau melihat kondisi dan prospek ke depan kan di Indonesia ini mungkin nggak ya kalau barang-barang lokal tuh pengen masuk ke retail besar, misalnya kayak Carrefour atau Transmart itu bisa mendapatkan market share yang besar. Karena kan untuk misalnya masuk ke retail kayak Carrefour atau Transmart atau segala macam itu, kita tahu emang butuh price untuk bisa memasang barangnya. Pun misalnya nih mereka masuk kan, tapi mungkin space dapatnya tuh cuma space yang kecil dibandingkan dengan player utama pada kategori produk tertentu gitu, produk tersebut yang sama dengan si produk lokal. Tapi di lain sisi, memang pemasaran via retail ini bisa efektif karena kan memasarkan produk tapi dalam cakupan konsumennya besar, terus dalam satu tempat gitu. Nah, terkait pertanyaan pertama, saya juga pengen nanya pertanyaan keduanya, yaitu ini bisa dikatakan nggak ya ethical issues di dalam retailing antar market to market? Karena sejauh ini kan kita bahasnya relationship market to customer atau customer to market gitu. Dan sorry banget satu lagi, dan apakah sebaiknya ada kriteria tertentu yang diatur agar memang tiap-tiap retail itu wajib menyediakan tempat bagi produk lokal? Atau ya udah emang itu udah nature-nya di pasar gitu, bahwa memang produk lokal itu memang mungkin market share-nya emang kecil dibandingkan produk yang produk serupa yang bukan produk lokal gitu misalnya, atau kayak gimana ya? Terima kasih. Ya, pertanyaannya udah 2 ya. Satu lagi dari kelompok penanya, minimal 3. Silakan. Siapa aja tadi, Lin, yang nanya? Yang belum ada Grafika, Nudi, sama Latifah, Bu. Oke. Silakan. Siapa yang mau nanya satu lagi? Ada semua di sini?
Ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan Latifah. Kalau di zaman pandemi seperti sekarang, itu kan orang-orang rata-rata tuh belanjanya online ya, pada tidak berkunjung ke toko-toko. Nah, strategi seperti apa sih yang bisa diterapkan oleh retailer-retailer besar itu yang offline, yang biasa kayak maaf sebut merek kayak Matahari segala macam itu, agar tetap bertahan di masa pandemi kayak sekarang? Sama untuk meningkatkan biar survive ke depannya melawan bersaing gitu, maksudnya dengan yang toko-toko online lainnya. Sekian, terima kasih. Oke. Ya. 3 pertanyaan dulu. Ya. Kelompok presenter nih. Ya. Berdiskusi dulu apa langsung jawab? Diskusi dulu, Bu. Oke, siap. Yang lain boleh bertanya ya, setelah ini bisa di chat, bisa juga lisan. Kita tunggu kelompok presenternya diskusi dulu ya. Izin menjawab pertanyaan dari Andika. Ya, silakan. Tadi kan pertanyaannya terkait retail borrowing ya. Langkah-langkah untuk menghadapi retailer dan strategi sebagai retailer untuk mencegah hal itu, benar nggak? Iya, betul. Ya. Kalau misalnya biasanya kan yang melakukan retail ini kayak brand-brand yang cukup memberikan customers experience yang cukup baik ya, misalnya kayak H&M, Stradivarius, maksudnya yang brand-brand cukup besar. Biasanya mereka sudah memiliki return policy gitu, jadi kayak peraturan untuk pengembalian barang-barang mereka. Kalau yang pengalaman aku, biasanya mereka ada batas waktu pengembalian, kemudian seperti apa barang-barang yang bisa dikembalikan, dan biasanya ditanyakan juga nanti ada kayak interview, ini kenapa, rusaknya karena apa, kayak gitu. Maksudnya apakah itu karena memang produksi barangnya itu kurang baik atau karena kesalahan dari customer-nya itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya sebagai retailer mungkin kita bisa melakukan itu tadi. Pertama kita harus menuliskan jelas tuh return policy yang tertulis, yang jelas tentang bagaimana sih
proses pengembalian barang tersebut. Terus kedua, itu bisa kita periode pengembaliannya itu jangan terlalu lama, misalnya seminggu atau 2 minggu setelah dibeli kayak gitu. Terus habis itu ketiga mungkin dikasih kayak tambahan requirement persyaratan pengembalian, kayak misalnya sebagai bukti belinya di toko itu harus besertakan bill receipt itu ya. Itu apa bahasa Indonesianya? Ya pokoknya itu. Terus harus ada price tag-nya, misalnya di bajunya itu harus masih ada tag yang di belakangnya itu. Terus habis itu perusahaan itu juga harus ngasih informasi ke employees-nya, ke pegawainya itu, pegawai-pegawainya itu harus dipastikan itu mengetahui return policy itu sendiri. Karena biasanya kan karena mereka bukan yang pemilik tokonya, mereka akan kayak B aja gitu. Kalau maksudnya akan dengan mudahnya kalau dia nggak tahu pentingnya return policy ini harus dilakukan seperti apa. Mungkin bisa dikasih itu juga ya, database juga buat customer yang beli itu. Jadi kan untuk mencegah misalnya ada customer yang emang niatnya itu melakukan retail borrowing ini berkali-kali. Jadi bisa di-track tuh dari teknologi, misalnya dia pelanggan ini itu bisa dibuat database-nya untuk mencegah terjadinya retail borrowing yang berulang. Seperti itu. Mungkin teman-teman lain ada tambahan. Izin menambahkan sedikit. Kalau setahu saya, kalau dalam retail borrowing itu udah jarang banget ya kalau refund uang cash gitu. Karena biasanya kayak di Matahari itu biasanya dia tuh hanya kayak bisa ganti ke size yang lebih besar, atau misalnya ada defect atau apa hanya bisa diganti ke barang, jadi nggak ke uang gitu. Nah, karena nggak ke uang ya kemungkinan loss-nya ya nggak akan sebesar kalau karena ke barang, jadi nggak akan sebesar loss-nya kalau ke uang. Dan juga harus kalau nggak salah ya tadi kata Sajida ada maksimal harinya, jadi nggak bisa kayak di waktu yang lama gitu, setahu saya sih seperti itu. Ya. Oh ya, jadi gini, jadi di Amerika itu kenapa boleh dibalikin sama uang lagi? Itu karena itu dimulai sama Amazon. Nah, habis itu toko-toko lain jadi pada ngikut-ngikut juga nih, kan Amazon ngasih nih, boleh refund, diganti uang. Jadi lama-lama retailer-retailer lain juga ngikutin strateginya. Jadinya di Amerika tuh udah bisa balikin pakai uang, bukan diganti sama barang yang misalnya size-nya salah, diganti yang size-nya jadi benar gitu. Apakah ini cukup menjelaskan? Untuk yang ketiga itu kan ada yang ciri-ciri, biasanya retailer untuk tahu nih pelaku-pelaku yang memang melakukan modus kayak gini, kira-kira ada kiat-kiatnya nggak? Oh, Andika nambahin pertanyaan ya? Enggak, Bu. Kan tadi saya nanya, kalau misalnya retailer tuh biar tahu kalau orang yang konsumen yang biasa melakukan modus ini tuh ciri-cirinya kayak gimana sih gitu. Maksudnya apakah ya itu mungkin tokonya punya database konsumen yang selalu melakukan pengulangan atau seperti apa gitu. Oke. Jadi ya tidak bisa dicegah gitu, atau ya bisa dicegah. Ya. Gimana, ada tanggapan dari kelompok presenter? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau misalnya orang yang melakukan retail borrowing, itu biasanya itu sudah tidak akan menunjukkan sebagai orang yang akan melakukan hal itu gitu. Karena nanti maksudnya mereka pasti akan berpenampilan proper atau gimana gitu supaya bisa dipercaya alasannya, misalnya karena jatuh apa karena rusak, itu kalau yang udah pro gitu ya. Terus takutnya juga kalau misalnya ngelihatnya dari maksudnya kayak customer profiling gitu, nanti malah ada masalah etika dari kita sebagai perusahaan ya. Kalau misalnya ini kelihatannya nggak mungkin nih, kalau maksudnya kelihatannya nipu nih, kayaknya kurang oke juga ya. Jadi kalau menurut saya sih dari database itu sih yang lebih
apa ya, lebih kelihatan gitu, ini udah berapa kali nih returning barang kayak gitu. Jadi based on data, bukan dari apa profiling customer-nya gitu. Mungkin yang lain ada tambahan? Mungkin tambahannya kayak contoh paling gampang kalau misalnya kita cancel barang ya di toko-toko online, pasti ditanya alasannya apa. Misalnya alasannya alamatnya kurang cocok atau misalnya barangnya itu ternyata salah, pasti ntar dipertimbangkan kok bagaimana kita nanti customer-nya itu diambil datanya, bagaimana mereka biasanya membatalkan barang atau mereka return barang karena apa. Oke, cukup sih kayaknya. Sama mungkin kayak yang tadi jelasin Sajida, kayak apa paling bagus mungkin yang historical itu. Jadi ada data, kalau misalnya berulang-ulang berarti ya kecenderungan itu memang disengaja gitu. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman. Ya, kalau di service tadi kan ada penjelasan tentang service ya. Jadi kalau nanti ada mata kuliah namanya manajemen pemasaran jasa atau service marketing. Nah, kalau retail ini kan sebenarnya termasuk service ya. Ya kan, di mana dia deliver goods tapi juga deliver experience. Memang ada di service itu tuh kalau ada yang namanya J customer, JI customer gitu. J customer adalah customer yang memang punya intention melakukan kecurangan gitu ya, atau melakukan manipulasi gitu untuk keuntungannya mereka. Nah, di antaranya yang ini tadi dengan melakukan yang namanya customer borrower ya, jadi itu tadi dia beli, kemudian dia pakai, kemudian dia kembalikan lagi gitu. Cuman kalau kita service marketing tadi, itu kita harus ngelihat apakah J customer ini populasinya gitu ya, itu cukup besar atau enggak gitu, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kalau yang dibaca di buku, ini nggak tahu ya, ini kan kasusnya Amerika. Kalau J customer di sana itu J customer-nya cukup rendah ya. Jadi kalau lihat dari total populasi, dia tuh paling tinggi cuman 1-3% gitu. Jadi gimana ya? Jadi di situ disarankan kalau dia tidak terlalu besar jumlah J customer ini atau customer yang manipulatif ini, maka tindakan-tindakannya yang diambil itu yang cukup aja gitu. Jadi nggak akan jadi fokus perhatian sehingga tadi yang Sajidah bilang jadi menimbulkan gitu atau yang mengganggu customer yang benar gitu kan. Gitu. Kayak misalkan tadi kalau kita cuma fokus kepada customer yang ini, sementara sebenarnya ada customer lain yang nggak bermaksud seperti itu gitu kan ya, jadinya kena juga gitu. Tapi gitu, saya nggak tahu kalau di Indonesia, kalau J customer-nya populasinya sangat besar gitu ya, sehingga itu jadi mempengaruhi mempengaruhi performance gitu keuangannya company, maka itu harus diambil tindakan gitu. Itu satu prinsipnya ya. Jadi prinsip itu harus lihat dulu seberapa mereka ngaruh sih gitu. Kalau misalkan cuma 1-2 ya udah sih gitu kan ya. Jangan terlalu serius gitu ya. Tapi kalau misalkan banyak gitu ya, maka itu jadi perhatian khusus gitu. Nah, saya nggak tahu ya kalau Indonesia, tapi kalau Malaysia itu sama tuh kayak yang di Amazon. Jadi sampai seminggu kita masih boleh refund gitu. Dan saya nanya sih sama teman saya yang di sana, kenapa Malaysia loose banget gitu. Maksudnya itu kalau orang Indonesia belanja di Malaysia ya udah dia beli, dia nggak suka gitu kan, dibalikin aja lagi gitu kan ya. Kalau di sini kan nggak bisa kayak gitu. Jadi saya pernah juga gitu. Jadi saya pernah beli. Saya nggak tahu saya J customer atau enggak ya, cuman waktu itu saya beli sepatu anak, pas saya beli itu dia nggak diskon, lagi nggak diskon, gitu. Jadi saya beli hari Senin misalkan, begitu saya bawa pulang ya ke hotel, terus pas hari Selasa ke sana diskon, gitu dong ya.
yang saya lakukan namanya ibu-ibu, saya nggak mau rugi ya, gitu. Saya balikin aja ya nggak sih, gitu. Saya balikin, terus duitnya kan balik lagi, saya beli yang diskon, ya nggak sih, gitu. Ya, kayak gitu. Jadi, tapi kan saya nggak saya beli lagi ya kan, gitu. Cuman saya memanfaatkan diskon. Kalau di Indonesia kan nggak bisa gitu ya, gitu. Kalau misalkan kita udah beli barang normal, terus diskon ya udah gitu. Nah, tapi waktu saya ngembaliin itu si SPG-nya ngelihat sepatunya gitu. Jadi dia ngelihat sepatunya, dia bilang kok agak kotor ya gitu, dia bilang gitu. Dia bilang dipakai ya gitu, dia nanya gitu. Terus saya bilang enggak dipakai kan anak saya lagi nggak di sini gitu kan ya. Terus tapi akhirnya boleh di-refund gitu. Jadi maksudnya untuk yang Malaysia sekalipun yang loose gitu ya, mereka juga inspeksi barangnya gitu. Jadi dia ngelihat tag-nya masih ada enggak, terus kotor atau enggak gitu ya barangnya. Kalau kotor ditanya ini kenapa kotor, paling enggak si customer yang mungkin berniat gitu ya untuk melakukan manipulasi itu jadi oh ternyata diperhatiin ya gitu. Kalau saya sih waktu itu nggak berniat ya gitu. Cuman terus saya tanya sama teman saya, emang kayak begini ya Malaysia enak banget ya gitu. Maksudnya orang tuh kalau ngalamin yang namanya purchase regret, kan seringnya kalau perempuan regret purchase-nya nggak? Gitu. Ya maksudnya beli tapi gue nyesel nih gitu kan ya gitu. Apalagi kalau tadi pas kayak saya udah beli besokannya diskon kan nyesel banget ya. Ya sih, diskonnya Iya 50%. Bu, nyesel banget Bu. Apalagi kalau ke toko Sering. sebelah lebih murah. Iya gitu. Jadi kayak gitu ya itu untuk customer yang purchase regret itu jadi nguntungin banget sih menurut saya ya. Terus saya tanya sama teman saya, terus dia bilang emang Malaysia tuh kebijakan kebijakan apa sih namanya tourism gitu. Jadi dia tuh emang kebijakan tourismnya itu memang memudahkan buyer gitu. Jadi dia tuh emang katanya dia emang devisanya paling besar dari pembelian orang-orang turis gitu. Jadi turis itu paling royal belanjanya dan ya itu tadi mereka bilang daripada mereka ngurusin customer gitu ya, itu masih banyak turis-turis yang emang jujur gitu. Dan pendapatan dari turis-turis yang emang nuker karena emang nggak cocok atau tadi nuker terus dia beli lagi gitu ya, itu pendapatannya lebih besar. Terus yang kedua, kalau di Malaysia itu ini potongan berdasarkan apa ya namanya. Jadi kalau kita nunjukin paspor gitu ya, sama dia di refund kan ya tax-nya ya. Itu gampang banget gitu kalau misalkan di negara lain atau kita kan mesti ke lantai atas dulu gitu ya. Kalau dia tuh benar-benar gampang gitu. Jadi orang tuh seneng gitu belanja di situ gitu. Jadi nah itulah maksudnya yang tadi Rifki bilang kenapa banyak akhirnya toko yang memutuskan untuk ngikutin kebijakan memudahkan konsumen untuk retur barang atau retur kas gitu ya. Karena tadi ternyata benefit yang diberikan kepada customer-customer yang puas belanja di situ itu lebih tinggi daripada customer-customer yang memanfaatkan gitu. Nah itu tapi itu di Malaysia. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Gitu. Kayaknya di Indonesia saya nggak pernah nemu yang bisa refund sih. Gitu. Kayaknya Matahari bisa Bu, tapi cuma seminggu dan harus ada price tag-nya. Oh, oke, jadi kalau Matahari bisa ya saya nggak tahu. Cuman ya itu tadi mungkin kalau di Indonesia karena customer-nya mungkin relatif lebih besar dan ngeganggu, akhirnya kebijakannya lebih ketat gitu. Kayak bahkan saya tapi nggak tahu sih, cuman misalkan kita mau tukar ukuran pun gitu ya tadi ketat banget harus ada price tag-nya, dicek banget gitu ya. Terus kalau udah lebih dari seminggu udah nggak diterima seperti itu ya, lebih ketat sih menurut saya. Gitu dan ya mungkin tadi latar belakangnya karena banyak konsumen di Indonesia yang memanfaatkan gitu. Itu menurut saya. Gimana? Kalau nge-track-nya saya rasa benar kalau menurut saya berdasarkan history database aja sih ya daripada pakai profiling gitu. Walaupun sebenarnya kayak tadi pengecekan barang itu penting juga ya untuk ngatasin si customer borrowing gitu. Cuman itu tadi ketika kita ngelihat polanya yang sama gitu ya, berarti kita harus aware nih gitu kan ya.
Atau paling enggak kayak si customer service yang di Malaysia itu bilang bahwa kalau mau ngembaliin nggak bisa kotor ya gitu. Jadi ada prevention aja gitu kan. Gitu sih. Oke. Gimana tadi nanya siapa? Aman, Bu. Andika, Bu. Oh iya, Jelas, Bu. Andika. Gimana Andika ya? Gitu Andika. Siap. Sip. Ya. Pertanyaan kedua. Saya izin jawab Bu untuk pertanyaan ketiga dulu yang atas nama. Pertanyaan dari Latifa. Tadi Latifa kan nanya strategi seperti apa yang offline store lakukan agar tetap bertahan di masa pandemi seperti sekarang. Menurut kelompok kami, ya kalau lagi masa pandemi ini kan yang paling penting itu ya protokol kesehatan dong, tapi tetap yang paling penting itu ya promosi gitu. Dengan cara memberikan promo-promo yang hanya dapat diberikan di toko offline gitu. Salah satunya misalnya nih untuk 100 orang pembeli pertama nanti dapat gift seperti apa gitu. Dan kalau nggak kayak gitu dari diskon-diskonnya, dan diskonnya mungkin bisa lebih besar daripada online gitu. Jadi kayak buat menarik aja gitu untuk menarik mungkin setiap minggunya dilakukan, tapi tetap sih kayak protokol kesehatannya itu kayak isi orangnya di dalam itu 50% gitu, nggak boleh 100%. Terus dilakukan pre-order juga untuk barang-barang yang dicari orang gitu kan, mungkin ada beberapa barang yang memang laris banget dan pas nyampe di toko ternyata nggak ada. Nah mungkin bisa ditawarkan kesempatan seperti itu, kesempatan pre-order di toko offline mungkin agak jarang ya, cuman ini dari pendapat kelompok kami gitu Bu. Terus ya selain itu kalau mau dapat bersaing dengan toko online ya mau nggak mau yang pertama ya tentu saja membuka toko online. Kayak Matahari kan ya udah jelas ya, tadi udah dijelasin kalau Matahari Mall itu udah membuka toko online. Cuman nih saya agak bingungnya, Latifa tuh bilang tidak berkembang sesuai ekspektasi. Itu seperti apa? Karena saya lihat di Shopee-nya Matahari Mall itu followersnya udah 200.000 followers lebih. Terus yang belinya juga udah banyak banget, penilaiannya udah sampai 50.000. Menurut saya sih itu udah berhasil ya, apalagi dia produknya tuh banyak, pasti setiap hari dapat orderan ribuan lah gitu. Nah itu saya agak bingung aja sih, tidak berkembang sesuai ekspektasi itu dari ukuran apa gitu, karena menurut kelompok kami sih itu sebenarnya udah udah sangat memotong kos gitu kan kalau online itu, dan barang juga tetap bisa terjual dengan baik. Terus apalagi tadi ya? Oh kalau dapat bersaing, saya lihat di websitenya Matahari Mall itu Bu, dia tuh hanya menjual brand-brand yang memang di offline-nya, contohnya kayak Nevada gitu ya, terus Connection. Nah kalau kayak Nevada mungkin modelnya agak-agak up to date ya, cuman ada beberapa model baju atau sepatu yang kayak jadul banget, terus cara fotonya juga ngebosenin gitu. Mungkin ya harus dilakukan promosi yang lebih gencar lagi, terus modelnya tuh di up to date gitu. Jadi maksudnya Matahari Mall itu kan udah punya customer yang loyal ya, jelas banget. Maksudnya ya siapa sih yang belum pernah ke Matahari gitu. Tapi mungkin makin ke sini kan tren itu berjalannya cepat ya walaupun online, dan Matahari Mall itu ya harus menyesuaikan gitu. Walaupun memang udah punya pasar atau target masing-masing, tapi yang ada salahnya kalau Matahari Mall itu menggait brand lain yang mempunyai model-model yang lebih kekinian gitu atau kualitas yang lebih baik gitu. Karena saya lihat tuh kayak model-modelnya kayak kaos-kaos yang biasa aja gitu. Mungkin kalau dari segi bahan bagus, cuman kalau di foto kan kadang nggak kelihatan. Mungkin itu sih caranya agar tetap dapat bersaing, dan ya kalau diskon atau promo saya lihat sih di Matahari Mall itu udah jor-joran banget. Promonya udah sampai tadi saya kalau nggak salah buy one get three gitu, udah yang udah murah banget, udah dibanting kayaknya harganya. Tapi ya balik lagi sih itu lebih ke selera ya. Mungkin dia harus menyesuaikan selera. Seperti itu Bu. Teman-teman ada yang mau tambahin lagi? Silakan yang menambahkan. Ada yang menambahkan? Matahari Mall nih emang. Saya udah lama nggak ke Matahari nih.
Sama Bu, udah lama juga. Biasanya dapat voucher ya, belanja 150.000 dapat 50.000 sampai nggak berhenti-berhenti ya belanja ya? Iya Bu, tapi itu ada minimalnya Bu, jadi kayak minimal belanja 100 gitu terus. Iya benar. Iya iya iya. Oke. Gimana aja tadi yang nanya udah cukup apa enggak? Yang Sangat nanya cukup. jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Cuma itu yang terkait e-commerce-nya sempat gagal itu saya pernah baca di sebuah artikel aja sih, katanya menyatakan kalau memang mataharimall.com itu katanya sempat gagal gitu. Sebelum ke Shopee gitu. Gitu aja. Terima kasih. Iya iya iya. Sama-sama. Iya iya, saya ngikutin juga tuh Matahari Saya Mall pernah itu. dengar. Iya iya. Jadi Matahari Mall itu juga dulu sebelum semuanya apa ya? Sebelum semuanya ngetren dia sebenarnya udah bikin mataharimall.com kan, gitu kan. Terus dia mau migrasi tuh tadinya mau migrasi dari offline ke online gitu, tapi mungkin dia nggak beruntung aja gitu kan gitu. Cuman pada saat itu penerimaan pasarnya nggak oke gitu. Akhirnya dia balik lagi ke toko offline gitu. Jadi tadinya malah dia mau online kan semuanya gitu ya. Tapi ternyata dia memang mungkin tidak punya experience di toko online ya gitu. Jadi agak gagap gitu. Dia ngambil expert dari itu kok, maksudnya dari online shop yang terkemuka juga gitu, ngambil CEO-nya. Cuman itu strateginya nggak jalan aja ya gitu. Jadi benar waktu itu sempat failed gitu ya, mataharimall.com. Terus strateginya di tengah pandemi ini jadi strategi semua retail ya, gitu. Terutama tadi yang terkait sama offline store yang kuat gitu. Kalau saya pernah punya pengalaman di mereka itu akhirnya itu mau nggak mau harus switch ke cara-cara online gitu. Jadi kalau misalkan saya punya langganan toko itu toko hijab gitu, toko baju hijab gitu, akhirnya dia kan punya database kita tuh yang beli ya, karena dia punya kartu kan, jadi punya kartu member. Nah member-member itu akhirnya di follow up, di approach melalui WhatsApp gitu. WhatsApp, terus sama dia dikasih katalog gitu ya. Tapi kan kalau Matahari Mall besar sekali ya, kalau yang ini dikasih katalog, terus dia bilang ada pembelian, ada diskon pembelian nih gitu untuk masa pandemi gitu ya. Jadi 30%, beli 1 dapat 2, seperti yang dilakukan di Matahari Mall di offline, tapi dia pakainya online gitu. Terus saya tanya, ini belinya harus offline ya gitu kan? Karena dia adanya di mall, di Margo sama di Cibubur ya, Cibubur. Terus dia bilang boleh kok pakai online gitu. Jadi boleh melalui dia gitu. Seperti itu nah. Kayak gitu. Jadi mereka akhirnya menciptakan terobosan-terobosan baru di mana akhirnya mereka harus approach ke konsumen melalui media internet karena ternyata ya itu tadi konsumen nggak mau lagi ke mall gitu karena ada kekhawatiran gitu. Kayak gitu dan menurut saya sih cukup berhasil ya gitu. Terutama untuk loyal customer ya gitu. Jadi dia tuh yang toko ini dia tuh ngelihat mana customer yang cukup loyal gitu, beli terus di approach. Seperti itu. Kalau tadi kayak kalau mau share. Tapi kalau Matahari Mall kayaknya yang Nazira bilang kalau dia mau ke online ya berarti harus di improve gitu ya fitur-fitur dari si mataharimall.com-nya gitu. Kalau enggak ya itu tadi orang akan lebih cenderung ke toko online yang lain ya gitu. Kalau saya lihat sih mataharimall.com ya itu tadi mendingan datang ke tokonya ya lebih lengkap ya daripada ke mataharimall.com ya nggak sih gitu. Atau mending Tokped aja gitu. Oke. Izin bertanya boleh nggak ya Bu? Boleh. Nanya boleh lah. Gimana?
Kalau misalnya Matahari Mall itu kan berarti kan dia toko dalam satu website ya. Ya. Kalau yang satu lagi yang cukup sukses itu misalnya dia di marketplace gitu kan, marketplace pasar tempat orang lalu lalang. Apakah mungkin karena trafficnya itu kurang ya? Kalau misal, apakah emang kalau website sendiri itu trafficnya cenderung lebih kurang daripada kalau kita jualan di marketplace gitu, Bu? Seperti itu. Oh iya. Betul. Jadi kalau seperti ya benar sih, maksudnya analoginya sama kayak misalkan kenapa sih banyak toko itu lebih suka ada di mall ya kan? Karena kan dia one stop shop ya nggak sih gitu. Jadi sambil ke mall bisa ke Uniqlo, bisa makan, bisa ini, bisa itu ya kan. Sama kan kalau kita ke let's say ke Shopee, Lazada gitu kan ya. Bisa lihat brand ini, bisa lihat sepatu ini, bisa lihat peralatan ini gitu kan ya, gitu. Jadi ketika dia bisa melakukan beberapa aktivitas atau melakukan pembelian dari berbagai macam variasi barang, itu justru lebih menguntungkan buat konsumen sekarang daripada intention untuk ke satu toko sendiri ya, gitu. Kecuali dan itu kan Matahari, kecuali kalau yang tadi tokonya specialty itu, misalkan cuman jual hijab eksklusif gitu, cuma jual baju yang nggak sama orang lain gitu kan, ya nggak sih? Gitu. Jadi kan kalau perempuan kalau bajunya sama gitu kan, besokannya dia nggak mau pakai lagi, ya nggak sih? Gitu. Gitu. Jadi ketika misalkan itu tokonya sangat eksklusif, maka itu masih lebih bisa di-maintain traffic-nya. Tapi kalau dia mendeliver banyak barang yang generik gitu ya, maka kalau bisa dia berada di dalam marketplace gitu karena traffic-nya kayak tadi gitu. Atau kayak sebenarnya saya suka banget konsep Gojek yang beli satu mall itu loh. Ada nggak yang suka pakai? Maksudnya ini apa sih yang apa? Bukan GoMart. GoFood, tapi GoFood-nya itu satu margo. Ya kita bisa beli barang yang banyak gitu. Oh iya tahu Bu. Itu enak sih ongkirnya Bu, cuma 1 kali. Oh, itu senang banget gitu. GoShop, apa GoMart. Ya jadi benar. Jadi dia misalkan tadi jadi ongkirnya cuma 1, tapi kita bisa beli burger, kita bisa beli minuman, set time ya kan, gitu ya. Terus kita dapat diskon juga gitu. Kayak gitu. Jadi ya itu tadi ketika orang bisa melakukan pembelian lebih simpel dengan banyak variasi, maka dia akan cenderung tadi ya ke melakukan pembelian daripada kalau tadi ya belinya satu gitu kan ya. Gitu. Oke, bagus sih Sajidah gitu. Jadi ya di marketing itu emang nggak ada yang nggak ada yang fix gitu. Maksudnya kalau zaman dulu itu strateginya berlaku, mungkin tahun depannya udah nggak berlaku lagi gitu. Makanya orang-orang marketing tuh orang-orang yang harus sangat dinamis gitu. Cari cara baru untuk tadi memasarkan produk atau jasa. Itu kan tugasnya kalian tuh, ntar tugas akhir kan? Ya nggak? Oke, gitu. Tapi benar yang Sajidah bilang tadi. Ya. Pertanyaan lanjutannya? Tadi udah terjawab ya? Siapa yang nanya tadi? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu dan teman-teman. Sip. Pertanyaan lainnya? 3 yang ketiga. Siti Namira udah belum? Ya. Pertanyaan siapa yang belum dijawab? Siti Namira, Bu. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ini nggak ada yang jawab. Kezia sepertinya mau menjawab, Bu. Ya, Kezia. Ini aku mau review pertanyaannya bentar ya.
Yang Oke. pertama kan melihat kondisi dan prospek depan barang lokal yang masuk ke retail yang besar itu bagaimana. Lalu pertanyaan yang kedua, itu ethical issue antara market to market ya? Secara umum kan ya? Lebih kepada itu tadi, itu sebenarnya pertanyaanku nyambung, Kes. Jadi kayak produk lokal pengen masuk ke retail besar, itu mungkin nggak market share-nya bisa besar. Karena kan butuh cost gitu kan. Tapi di lain sisi emang efektif gitu kalau misalnya bisa pasarin di retail. Tapi ya itu isunya antara itu sih marketer yang lokal dengan masuk ke marketer retail gitu. Dengan dia menerapkan misalnya pricing atau misalnya menerapkan mungkin kriteria yang sama dengan produk-produk yang sudah unggul pada si kategori tertentu kayak gitu. Itu tuh apakah nimbulin etika? Terus nyambung lagi ke pertanyaan ketigaku, sebenarnya perlu nggak ya ada kriteria tertentu yang mengatur gitu secara luas atau kayak aturan gitu terkait retailer itu untuk bisa memasukkan produk lokal itu ke dalam retail besarnya gitu. Gitu sih. Jadi pertanyaannya tiga-tiganya nyambung. Aku lebih nanya ke dari sisi produk lokal sih sebenarnya. Karena kan isunya banyak ya. UMKM susah banget masuk ke retail kayak gitu. Nah itu menurut kelompok kalian sebenarnya seperti apa? Gitu. Terima kasih. Oh, oke. Saya coba jawab seadanya dulu ya, Bu. Jadi, saya kan sempat baca tadi, sempat searching sebentar kalau misalnya ada undang-undang ya tentang UMKM, kalau nggak salah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Nah, terus pas saya scrolling itu di pasal 7 dia ada tulisan bagaimana kesempatan untuk berusahanya itu bagaimana. Lalu dijelaskan juga di pasal 13-nya lagi disangkut pautkan bahwa menetapkan alokasi waktu berusaha untuk usaha mikro dan kecil di subsektor perdagangan retail. Jadi pasti ini udah ada dukungan nih istilahnya dari pemerintah berdasarkan undang-undangnya bahwa UMKM itu harus didukung secara retail. Berarti tinggal nanti bagaimana usaha-usaha retail yang mengambil bagaimana memanfaatkan UMKM itu. Terus biasanya sih kayaknya udah banyak ya sebenarnya produk UMKM, tapi paling dibungkus dengan nama retail tersebut. Misalnya biasa aku lihat di Alfamart, biasanya kan ada tuh merek-merek Alfamart, terus ada tulisannya produk UMKM. Jadi kayak misalnya snack-snack yang kayak makaroni atau snack-snack popcorn gitu. Nah itu biasanya dibungkus, tapi mereka karena mungkin brandingnya kurang besar ya, jadi mereka memakai nama retailer itu sendiri. Terus, pertanyaannya. Kayaknya itu aja dulu deh, Bu. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang menambahkan, teman-teman? Ya udah unmute tuh. Bu Cici, maaf, Anggi kelempar. Oke. Sudah ya? Sudah belum? Udah, Bu, kayaknya. Ya, Terima silakan. kasih, Bu. Oke. Ya, jadi kalau tentang produk lokal masuk ke UMKM itu memang ada peraturannya dalam retail, tapi saya lupa sebenarnya. Cuman memang untuk retail-retail besar itu wajib memberikan memberikan spot untuk si UMKM ini memasarkan produknya gitu. Jadi mereka harus menggandeng UMKM gitu. Nah, itu yang kemarin minggu lalu saya pernah bilang bahwa Carrefour itu pernah di-issue sama UMKM. Kenapa? Karena ternyata pas UMKM itu mau masukkan produknya ke Carrefour, mereka harus membayar listing fee gitu. Sebenarnya kalau buat produk yang lain, maksudnya yang bukan UMKM, national brand gitu ya, itu listing fee itu adalah satu kewajaran. Maksudnya mereka memang biasanya membayar listing fee untuk masuk ke dalam retail gitu. Dan inilah yang sebenarnya memberatkan gitu. Jadi memberatkan atau menjadi concern untuk produk lokal atau UMKM untuk masuk ke dalam retailer besar gitu.
akhirnya itu tadi sebenarnya udah ada undang-undangnya gitu bahwa tadi retail itu wajib gitu ya. Jadi obligation gitu, jadi wajib memasukkan atau mengizinkan gitu atau memberikan spot kepada UMKM produk gitu untuk memasarkan produknya gitu. Jadi emang udah ada undang-undangnya. Itu tadi yang pas Carrefour itu mereka mungkin pas lagi nggak aware gitu ya, akhirnya mereka menerapkan listing fee itu kepada UMKM dan akhirnya tadi di-issue tadi dan menang gitu. Ya itu tadi. Gimana tadi nanya? Berarti sebenarnya bisa dikatakan ethical issues itu sampai salah satu pihak itu merasa keberatan gitu kan ya, Bu? Ya. Tapi berarti sebenarnya kriteria antara dia menjadi ethical issues atau enggak itu dibalikan ke masing-masing retailer dan si konsumernya ya, marketernya ya, Bu? Berarti market lokalnya kan? Gitu ya, Bu? Kalau di Indonesia karena ada undang-undangnya, jadi etikalnya udah masuk ke dalam ranah hukum ya. Maksudnya ketika ditemukan gitu ya bahwa retailer tidak memberikan spot gitu ya kepada UMKM dan ditemukan bahwa UMKM itu dibatasin gitu ya, maka bisa diambil tindakan hukum seperti itu. Gitu. Oh iya. Ibu confirm satu lagi, Bu. Maaf, Bu. Iya ya. Gitu, Bu, yang berarti misalnya cara yang paling efektif mungkin untuk saat ini untuk dia bisa dapat market share yang besar gitu ya, Bu. Yang cukup besar misalnya kayak di Indomaret atau di Transmart itu mungkin itu ya, Bu, yang disebutkan Kezia ya. Dibungkus saya itu dengan mereknya si toko itu ya. Karena sebenarnya ini sih, Bu, saya setuju dengan Kezia sih, Bu, karena emang biasanya dengan merek Transmart atau merek Indomaret itu emang harganya biasanya lebih murah. Dan orang tuh emang ini sih, emang kayak lebih aware, oh ya udahlah nggak apa-apa ngambil misalnya tisu Indomaret atau misalnya kayak sabun Indomaret gitu. Tapi saya nggak sadar itu kalau misalnya itu ternyata produk UMKM gitu. Ya terima kasih, itu saya mau confirm itu sih, Bu. Terima kasih Kezia, sangat membuka wawasan. Terima kasih. Ya, jadi kalau itu disebut sebagai private label ya, gitu ya. Jadi ketika retailer itu mengeluarkan brand yang mengeluarkan brand pada kategori national brand, gitu kan. Kalau national brand itu kan kayak brandnya Unilever, brandnya P&G gitu kan ya, itu disebut sebagai national brand. Lawan national brand adalah private label atau private brand. Itu adalah brand-brand yang dikeluarkan oleh retailer gitu. Kalau zaman dulu sih cuman berkisar sama pada kategori tertentu yang komoditas, biasanya kayak apa ya, tisu, gula gitu ya nggak sih? Iya, Bu. Zaman dulu. Oh iya. Iya bener, Bu. Gula Indomaret. Ya kan, jadi ya itu jadi kan mereka ke komoditas, tapi semakin berkembang ke sini ternyata retailer ini justru mendapatkan profit yang sangat besar dari adanya private label gitu. Kenapa? Pertama, karena mereka nggak mengeluarkan cost untuk production gitu. Jadi mereka tuh cuma ngambil dari supplier, which is UMKM atau lokal produk, kemudian mereka pakai private label mereka ya kan. Jadi dicap. Nah, kalau Carrefour itu dia nggak pakai, dia private label ada banyak tuh Carrefour. Ada Carrefour-nya sendiri bisa dicap di situ, bisa juga pakai private labelnya Carrefour. Kalau kalian perhatiin kalau baju mereka nggak pakai private label Carrefour ya nggak? Iya. Perhatiin nggak? Iya nggak pernah lihat sih, Bu. Iya benar nggak pernah lihat. Misalnya merek private label Carrefour di baju. Dikira makanan nanti. Jadi dia ada brandnya sendiri. Misalkan A-Line gitu ya. Misalkan dia pakainya A-Line untuk pakaian. Terus dia untuk toileters gitu ya, dia pakai brand yang lain. Tapi sebenarnya itu mereknya Carrefour gitu. Ngerti ya? Okay. Iya Bu, ya Bu. Nah, jadi nggak ketara banget gitu. Maksudnya karena itu tadi ternyata orang itu walaupun dia pakai private label, mereka juga punya preferensi gitu bahwa itu tadi kalau baju mereknya Carrefour mereka nggak proper gitu. Akhirnya Carrefour kan aware gitu ya. Akhirnya dia ngeluarin label brand untuk fashionnya dia, tapi sebenarnya itu punyanya Carrefour gitu. Jadi dalam perjalanannya private label ini akhirnya berkembang menjadi
private label yang sangat custom gitu. Dan itu tadi benar katanya Kezia. Kenapa ini jadi menguntungkan buat retailer? Karena dia sebenarnya ngambilnya dari supplier yang sebenarnya itu adalah UMKM gitu. Ya kan? Kayak apa ya? Beberapa Giant gitu, Giant ngeluarin snack ya kan? Snack ya kan, kue gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya yang bikin bukan staff Giant-nya ya. Gitu. UMKM labelnya Giant kayak gitu. Dan benar private label itu pasti dijualnya lebih murah, jauh lebih murah daripada national brand. Gitu. Cuman ya itu tadi ada konflik. Kadang-kadang ada konflik juga ya. Gitu. Karena dia kan juga harus jual national brand ya. Gitu. Iya, Bu. Yang bisa profitnya lebih tinggi ya, Bu. Iya, karena tadi mereka kan udah punya brand, ya kan kita tadi kan Namira antara milih brand Unilever sama brand Carrefour kan, ya nggak sih? Kalau buat ya kalau buat yang di high info gitu kan, kita kan mungkin akan mempertimbangkan brand Unilever, tapi kalau yang low info tadi garam kan nggak ada bedanya ya kategorinya. Iya. Deterjen ya udahlah kalau lagi nggak punya duit pakai Iya Bu, bener Bu. Gula Indomaret gitu Bu, bukan gulaku. Nggak terlalu, ya namanya manis sama. Oke. Tapi kalau lagi full income ya udah gitu pakainya national brand gitu. Iya Bu. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu Cici, teman-teman. Ya, ada lagi pertanyaan lain yang belum terjawab? Sudah semua Bu kalau dari kelompok penanya, tapi kalau dari teman-teman yang lain ya dipersilakan. Oke, iya benar-benar. Dari kelompok lain yang penasaran? Izin Bu, tanya. Chapter ini nggak cuma ngebahas tentang retail ya, tadi ngebahas tentang jasa ya, services ya. Ya Bu. Tentang service quality gitu tadi. Di akhir-akhir kalau nonton videonya ya, jangan pada nggak nonton nih. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Tadi tahu. Siapa? Nih biasanya sering nanya siapa sih? Coba saya lihat. Ada suara itu siapa ya Bu? Ma'ruf tuh biasa sering nanya. Siap Bu. Kamu nggak nanya malam ini? Penjelasannya sudah bagus banget Bu. Bisa aja deh. Siapa lagi yang biasa nanya? Tito. Tadi kayaknya ada yang mau nanya Bu. Iya. Tadi ada suara. Ayo mau nanya, ntar dapat skor. Nudi Bu, Nudi. Nudi ya? Iya. Mohon izin Bu. Oh ya. Suaranya agak kerasan Nudi. Ya cek, mohon izin. Apakah sudah terdengar? Silakan Nudi, terdengar sekarang. Ini Bu mau bertanya. Kan tadi ya. Cuma ngebahas tentang produk lokal atau produk UMKM. Saya jadi teringat ini bukan produknya sih, tapi ada suatu kebijakan di suatu Pemda yang melarang minimarket level nasional itu masuk gitu ke daerahnya. Nah, kalau menurut teman-teman kebijakan seperti itu tuh bagus atau enggak sih? Sebenarnya kan memang di satu sisi ingin memajukan usaha lokal, tapi di sisi lain juga misalkan kita sebagai orang Indomaret atau Alfamart katakan itu kan merugikan ya. Jadi menurut teman-teman bagaimana dengan kebijakan itu? Lalu kalau misalkan baik itu Indomaret atau Alfamart mau masuk ke daerah yang menerapkan kebijakan tersebut, kira-kira ada strategi yang bisa dilakukan nggak? Atau ya udah gitu kita cari wilayah lain aja seperti itu. Mungkin demikian, terima kasih. Ya, menarik pertanyaannya. Di Padang nggak bisa nemu sama sekali saya. Ya nggak? Iya, Bu. Alfamart sama Indomart nggak ada sama sekali ya, repot juga ya. Ya silakan dijawab.
Ada pertanyaan lain selain Nudi? Belum ada? Ya udah coba mungkin dijawab dulu. Di mana lagi yang dilarang ya? Alfamart ini. Di Sumatera banyak, Bu. Iya, di Sumatera ya rata-rata dilarang ya. Palembang, Lampung, Bengkulu, saya ke situ semua nggak ada. Sebentar, Bu, ini Bayu mau jawab kayaknya, tapi masih diskusi dulu. Oke, siap. Yang lain masih boleh nanya ya. Tito, kamu nggak nanya Tito? Belum, Bu. Belum. Kamu di kantor pakai masker? Iya, Bu, benar. Rifki nggak nanya, Rifki? Rifki dari kelompok saya, Bu. Tadi Rifki udah jawab. presenternya, Bu. Tadi udah jawab, Rifki. Bu mau nanya dong, Bu. Iya, boleh, silakan. Mau nanya soal customer yang profiling. Sebenarnya ya, ini kan termasuk dalam ethical problem. Sesungguhnya tuh dari perusahaan tuh keinginannya kan pasti ingin mengakomodir pembeli supaya lebih mudah ketika mendapatkan barang gitu. Tapi perusahaan itu sadar nggak sih kalau terkadang tuh SPG-nya itu justru annoying gitu. Karena bisa aja kita tiba-tiba datang ke dalam satu store dengan kondisi yang nggak banget, mungkin kelihatan nggak berduit gitu kan. Kayak dicuekin, terus kadang dikasarin, terus kayak aku beberapa kali pernah lihat kasus di Twitter kayak SPG-nya tuh kayak, Kak ini mahal banget gitu, kayak seakan-akan tuh kita nggak mampu beli gitu. Sebenarnya perusahaan tuh aware nggak sih dengan hal itu gitu? Aware nggak kalau sebenarnya customer merasa justru itu kadang merugikan. Ditambah lagi kadang-kadang SPG itu sibuk sendiri, ketika kita butuh mereka malah asik gosip gitu, nggak memperhatikan konsumennya gitu. Aware nggak sih si perusahaan ini? Itu aja, terima kasih. Oke. Masa sih, Lin, ada yang bilang gitu ke kamu? Nggak ke saya sih, Bu, tapi saya juga sering sih. Jadi kayak SPG itu bilang, oh yang ini mahal, Kak, gitu. Ya saya juga tahu saya nggak mampu. Tapi kan nggak ada salahnya nanya ya, Bu. Iya, betul. Benar. Karena sebenarnya konsumen yang sekarang ini mungkin belum tentu beli, tapi mungkin di periode berikutnya dia punya kemampuan untuk beli ya. Iya, tapi kadang profilingnya si SPG ini justru bikin konsumen itu jadi males. Atau apa memang mungkin, Bu, itu trik marketing gitu. Jadi orang merasa tersinggung gitu kan, gue beli semua gitu. Malah jadi belanja banyak. Ya, mungkin coba dijawab nih kelompok presenter. Bener nggak kira-kira tuh trik? Saya di chat ya? izin jawab pertanyaan yang pertama, Bu, yang Indomaret dan Alfamart itu kayak susah ditemui di daerah. Oke, baik, silakan. Ya, itu sebenarnya kalau dari diskusi kelompok kami itu kayaknya tergantung kebijakan pimpinan masing-masing daerah, Bu. Jadi mereka mau mendukung UMKM atau investasi dari pusat. Tapi kalau dilihat juga dari artikel-artikel yang dibaca, sebenarnya konsep-konsep minimarket yang di daerah itu mirip-mirip juga sama kayak Indomaret dan Alfamart, cuma mereka pakai merek lokal aja. Gitu sih, Bu. Nudi gimana, Nudi? Sorry. Iya, itu kalau menurut teman-teman berarti oke-oke aja kah atau bagaimana? Oke-nya oke apa nih maksudnya? Maksudnya kayak apakah kebijakan itu baik gitu?
Karena memang di satu sisi mungkin ingin mendukung UMKM, tapi di sisi lain juga apakah tidak merugikan perusahaan-perusahaan seperti Indomaret ataupun Alfamart gitu? Sebenarnya kalau dibilang merugikan juga kayaknya rugi enggak sih, cuma pasarnya mereka berkurang. Kebutuhan masyarakat daerah tetap terlayani dengan minimarket yang dibuka oleh masyarakat itu sendiri. Konsepnya sama banget kok, waralaba, convenience store juga, nanti ada meja sama kursi di depan, mirip banget sama Indomaret, cuma pakai merek lokal aja, kayak Minang Mart lah, kayak gitu-gitu. Barang-barangnya juga dari kawasan-kawasan itu sendiri. Oh, baik. Iya. Pasti jelasannya. Kalau di itu pertama benar. Jadi kebijakan retail ini kalau di Indonesia itu sangat teritorial ya. Jadi ketika si franchise ini masuk ke dalam satu wilayah, dia kan harus dapat izin ya dari local government gitu. Kan kalau di Indonesia kan memang pada dasarnya desentralisasi gitu ya. Maka kebijakan-kebijakan ini akhirnya berpulang kepada government-nya. Nah, si government ini yaitu tadi kan sebenarnya dia punya regulasi buat apa sih gitu kan ya. Nah, sebenarnya adalah tadi untuk melindungi pasar domestik, maksudnya mungkin retailer atau pasar-pasar tradisional. Dulu sih waktu Alfamart gitu ya, waktu awal-awal Alfamart meluncurkan franchise-nya Alfamart, itu Alfamart emang bikin studi gitu. Jadi studinya itu memang mereka mengakui bahwa adanya retail modern ini, convenience ini, memang memiliki dampak menurunkan revenue, bahkan ada yang mematikan. Jadi ada yang mematikan toko-toko convenience gitu ya, dalam jarak 2 km gitu. Jadi radius 2 km itu memang akan mengganggu omset gitu ya dari convenience store yang tradisional kayak tadi pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang ya kalau kalian lihat itu yang di pinggir-pinggir itu gitu. Jadi by riset memang kayak gitu. Mungkin ya. Jadi mungkin keputusan dari government itu dilandaskan pada tadi bahwa memang by evidence convenience store modern mematikan traditional tadi convenience store tadi gitu. Akhirnya pada lokal government tertentu mereka mengambil inisiatif untuk melindungi, jadi memproteksi gitu. Cuman itu kan dari sisi government sama dari sisi lokal retailer. Cuman dari konsumen gimana gitu kan ya. Nah, dari konsumen itu harus diakses sebenarnya tadi kalau misalkan di marketnya itu mereka nggak ambil pusing, atau mereka tadi yang seperti Bayu bilang masih bisa dilayani oleh traditional retail atau convenience store yang tradisional, maka gitu kan ya mungkin itu nggak akan jadi masalah gitu. Cuman tadi kalau menurut saya nggak tahu sistemnya harus diakses lagi sekarang demand-nya gimana gitu ke konsumen gitu ya. Jadi konsumen itu apakah berharap mereka belinya di convenience store yang modern di mana mereka nggak harus, mereka bisa milih sendiri, mereka bisa mereka bisa mengambil keputusan di toko lebih lama kan kalau misalkan di convenience store biasa dari segi store atmosfernya nggak terlalu nyaman ya nggak sih gitu. Cuman itu tadi ketika konsumennya demand-nya jadi tinggi, mungkin kebijakan itu bisa dievaluasi ya gitu. Maksud saya bisa dievaluasi sehingga bisa dicari jalan di mana franchise itu bisa dibuka tapi tetap melibatkan keterlibatan dari pemain lokal gitu. Jadi ya mungkin salah satunya yang Bayu itu bilang bahwa mereka boleh masuk ke dalam lokal convenience yang modern tapi harus menggandeng pemain lokal ya kan dengan menggunakan brand lokal. Jadi bukan Indomart gitu. Tapi misalkan apa Halal Mart gitu ya. Jadi brand-brand yang disesuaikan gitu. Kalau menurut saya sih kalau saya sih
menurut saya sih kalau bisa jangan kaku-kaku banget gitu, karena kayak kayak turis gitu ya, maksudnya kan orang yang datang ke Sumatera yang berada di Pulau Jawa gitu, ketika misalkan tadi mau nyari buah gitu kan ya, atau mau nyari apa ya, peralatan-peralatan yang biasa kita butuhkan dengan cepat, dan kalau itu adanya di Alfamart dan Indomart itu jadi sulit banget gitu kalau menurut saya ya. Jadi susah. Misalkan kita mau ke pantai terus kita mau beli barang-barang yang biasa kita dapat dengan mudah di Indomart dan di Alfamart tuh di Sumatera, di Padang tuh susah banget gitu. Mau beli buah aja susah banget gitu di sana gitu kan. Jadi kan bayangin orang mau makan buah malam-malam harus nunggu ke pasar tradisional ya, bayangin gitu kan. Itu kan menurut konsumen nggak convenience banget gitu. Kayak itu, tapi ya itu benar, lagi-lagi kebijakannya ada di government. Kalau saya lihat kalau di beberapa daerah kayak Jawa Tengah, mereka relatif lebih medium ya, nggak strict banget gitu. Jadi mereka tuh misalkan dalam jangka jarak berapa kilometer itu boleh baru ada Indomart. Terus habis itu baru boleh ada Alfamart gitu. Kalau di Jakarta kan sembarangan banget ya nggak sih? Alfamart, Indomart sebelahan, 4 meter ada lagi Alfamidi ya kan, 4 meter ada lagi Indomart gitu. Nggak nyampe sekilo ada Family Mart lagi, Bu. Betul gitu. Jadi ya itu kalau saya lihat di Jawa Tengah itu relatif lebih lebih ada ininya, lebih ada jaraknya, dan peraturannya juga nggak sekaku Sumatera gitu. Jadi mereka masih membolehkan Alfamart dan Indomart karena kan sebenarnya dia itu franchise ya, gitu. Itu kan sebenarnya yang beli kan itu lokal businessman gitu. Jadi mereka yang punya duit 350 juta beli franchise-nya, dan enaknya sebenarnya kan kalau Indomart dan Alfamart itu standarisasi. Jadi kalau franchise itu kan enaknya standar ya, gitu. Jadi yang ada di toko manapun pasti ada gitu. Yang nggak enaknya dari yang Bayu tadi bilang, store-nya lokal itu kadang ada, kadang enggak gitu, karena sistemnya kan nggak standar. Gitu. Jadi stoknya kadang ada, kadang enggak gitu, seperti itu. Sedangkan kalau di servis yang tadi dijelaskan sama Kezi ya, di servis itu kan paling penting adanya reliability ya kan gitu ya. Terus ada standarisasi jasa gitu. Karena kan konsumen itu kan kalau jasa itu kalau berubah-ubah kan lama-lama sebel juga ya nggak sih? Gitu. Gitu. Ya kayak misalkan kalian nih dosen yang ini enak, dosen yang itu nggak enak, dosen yang ini enak, dosen yang itu nggak enak gitu kan. Kan kalian pengennya semuanya enak ya nggak sih? Iya apa enggak? Iya, Bu. Akhirnya kita harus bikin silabus sama, cara ngajarnya harus sama gitu, materinya harus sama, ujiannya harus sama gitu. Sebenarnya adalah untuk membuat jasa itu standar gitu. Sehingga nggak ada terjadi variabilitas satisfaction gitu. Jadi yang ini enak, yang ini nggak enak gitu. Gitu. Panjang banget ya nambahan saya. Ngerti nggak ya si Bayu? Bayu ngerti nggak ya? Yang nanya Nudi, Bu. Saya insya Allah ngerti. Oh iya. Oh iya benar, yang nanya bukan kamu ya. Yang nanya siapa sih? Nudi, Bu. Oh iya Nudi. Oh jadi Bayu. Nudi gimana Nudi? Ya Bu, Saya pengamat. mengerti. Iya aja Nudi biar cepet. Ya udah. Yang terakhir ya tadi dari siapa yang belum? Dari Ellen, Bu. Oke. Oh iya Elin nih pertanyaannya. Ya silakan dijawab. Silakan Rifki. Ya, jadi itu customer profiling tadi ya? Iya. Kalau misalnya mau beli, terus dibilang yang ini aja gitu ya, yang lebih mahal aja gitu ya pertanyaannya. Apa gimana tadi ya? Nggak, jadi pertanyaannya adalah apakah perusahaan aware bahwa SPG atau SPB yang ditempatkan di store mereka itu justru bukan memberikan kenyamanan buat konsumen, tapi malah bikin konsumennya jadi nggak nyaman gitu, Rizky. Seharusnya sih aware ya. Jadi kalau misalnya
ada customer ngelapor gitu ke supervisor, mungkin itu bisa dimarahin sih. Terus customer profiling itu penting juga sih sebenarnya, tapi buat bagian marketing, buat mengetahui siapa konsumen kita. Jadi kalau dilakukan oleh SPG nggak seharusnya, karena harus memberikan pelayanan prima dan membuat customer nyaman gitu. Tapi itu bisa jadi trik marketing nggak, Ki? Supaya kita jadi ke-trigger buat beli lagi gitu, karena dianggap nggak sanggup beli gitu. Kayaknya nggak worth it sih, karena walaupun nanti seandainya kan dia beli satu waktu nih, beli yang lebih mahal misalnya, tapi nanti gimana kalau dia nggak mau datang lagi ke toko itu? Jadi kan ruginya lebih banyak karena dia nggak mau datang lagi. Yaudah deh ini beli sekali paling lebih mahal, cuman dia jadi nggak mau datang lagi deh gara-gara udah bete tuh kan sama fee-nya tadi. Ya gimana? Kalian dapat perilaku konsumen belum ya? Belum, Bu. Ini baru semester 1. Nanti di perilaku konsumen tuh ada tuh konsep namanya konsep learning gitu. Di antaranya dipakai di self promotion, namanya reinforcement, ada di mata kuliah perilaku organisasi juga. Jadi reinforcement itu adalah intervensi terhadap behavior-nya seseorang sehingga kita mendorong dia melakukan konsekuensi gitu yang kita pengen. Nah, di reinforcement itu kalau di mata kuliah perilaku konsumen atau mata kuliah perilaku organisasi itu ada yang positive reinforcement, ada negative reinforcement, ada shaping kalau nggak salah, jadi ada 4 deh kalau nggak salah reinforcement-nya. Yang paling terkenal adalah yang positive reinforcement sama negative reinforcement. Jadi kalau yang positive reinforcement, kita tuh memberitahukan kepada konsumen konsekuensi positif gitu ya dari konsumen itu melakukan sesuatu gitu. Nah, biasanya dalam bentuk reward atau dalam bentuk sales promotion gitu. Jadi misalkan kita kasih tahu, Ibu kalau misalkan beli ini nanti untuk pembelian masa depan Ibu dapat diskon atau ya kayak itu deh. Jadi kalau misalkan Ibu beli 2 nanti dapat hadiah kayak gitu, ngerti ya? Gitu. Nah, itu disebut sebagai positive reinforcement. Tapi ternyata juga ada namanya negative reinforcement gitu. Negative reinforcement itu adalah dengan memberikan stimulus-stimulus negatif gitu ya, sehingga si konsumen itu mau melakukan apa yang kita pengen gitu. Itu biasanya dilakukan oleh orang-orang sales gitu. Jadi mereka itu biasanya talk too much gitu. Kita dalam kondisi crowd, terus kita diajak ngomong gitu ya, terus itu tadi kita akhirnya membeli produk itu kenapa? Karena kita pengen negative reinforcement dari dia tuh berhenti, ngerti nggak? Ada yang ngalamin nggak? Kayak misalnya ada pengamen mau ngamen kita kasih duluan uangnya ya, Bu. Ya kayak Dia gitu. langsung pergi. Benar. Jadi pengamen itu melakukan negative reinforcement. Dia nggak akan berhenti sampai kita ngasih duit, ngerti ya? Ya kayak di Malioboro gitu ya kan. Jadi dia ngomong gitu sampai kita annoying banget, akhirnya kita memberikan apa yang dia pengen. Dia tahu gitu, dia tahu bahwa orang itu akan ngasih ketika dia ngerasa terganggu, ngerti ya? Ngerti nggak sih kalian? Jadi kalau kalian Ngerti, tuh Bu. sales tuh kayak gitu, jadi mereka tuh ada yang bilang malah gini, "Aduh Pak, kasihan Pak, saya tuh targetnya hari ini segini, saya belum dapet nih targetnya." Pernah nggak ada yang pernah kayak gitu? Pernah kayaknya, Bu, kayak di mall-mall gitu. Iya gitu. Nah itu teknik-teknik negative reinforcement gitu. Jadi sering banget sih, maksud saya pernah ketemu itu di parkiran mall, terus saya pernah ketemu itu di pom bensin, mereka jual teh botol sosro ya kan, gitu. Terus mereka bilang target saya segini-segini belum terpenuhi. Nah supaya si sales ini berhenti ya kan ngerayu kita atau ngedistract kita akhirnya melakukan pilihan, ya udah deh gue beli mendingan daripada lo ngomong terus gitu ya nggak? Gitu. Nah itu sebenarnya namanya negative reinforcement.
Itu. Apakah ini secara etik oke? Nggak oke. Gitu. Jadi kalau dibilang ini bukan sesuatu yang boleh dilakukan kalau kita pakai konsep salesmanship gitu. Gitu. Jadi kalau dalam personal selling melakukan tadi ya negative reinforcement memang masuk ke ranah etika gitu. Jadi tapi apakah hal itu biasa dilakukan? Iya, gitu. Ya, jadi kalau kalian tuh di mall terus ketemu sales yang ngomong mulu gitu ya sampai ya kan akhirnya kalian udah deh gue beli deh gitu, ya kan? Gitu. Atau kayak misalkan kalian dikasih sosis, Bu makan sosis gitu, ini enak loh gitu kan ya, gimana Bu menurut Ibu gitu, sosisnya enak. Jadi beli 2 ya gitu, ya kan? Gitu. Akhirnya kalian ya udah deh gue beli 2 gitu. Padahal kalian nggak butuh sosisnya, ya kan? Gitu. Kenapa kalian melakukan itu? Karena tadi dia ngelakuin negative reinforcement ke kita. Kalau kalian sadar, ya kalian taruh pas di kasir nggak jadi beli Mbak gitu, ya nggak? Gitu. Tapi kalau kalau kayak saya nggak tegaan mah saya beli aja gitu. Seperti itu. Nah, itu negative reinforcement Elin namanya. Tuh. Tapi kayak tadi kata Rifki tetap ada efek long term-nya juga dong ya Bu ya. Maksudnya orang ketika merasa bahwa itu mengganggu, dia nggak akan balik ke situ lagi. Betul. Jadi kalau negative reinforcement itu dalam perilaku organisasi, itu kan juga dipakai ya dalam mempengaruhi bawahan, itu dikepake juga gitu. Cuman kalau dibanding sama yang positive reinforcement, dia nggak efektif dalam jangka panjang gitu. Jadi dia cuma jangka pendek doang. Besok kalau kita ketemu sama salesperson yang sama, ya kita udah tahu ya nggak sih? Dia pasti akan bikin annoying kita lagi. Jadi kita langsung belok, ya kan sih? Padahal mungkin sebenarnya dia udah sadar, padahal gitu ya kemarin yang dilakukan salah gitu ya. Gitu pas dia sadar udah nggak bisa lagi karena orang udah kapok gitu. Kayak gitu. Terima kasih Bu Cici. Untuk kasus yang Lin bilang kayaknya sih enggak ya. Jadi kayaknya mereka emang nggak tahu teknik salesman aja gitu. Jadi mereka akhirnya melakukan profiling tadi gitu. Jadi kayaknya mereka nggak sengaja bikin itu sebagai negative reinforcement sih menurut saya. Gitu. Dan kalau kita baca konsep salesmanship, penjualan personal selling memang nggak boleh gitu. Jadi kita tuh nggak boleh memprofile, tapi kita boleh memprospek gitu. Beda ya kalau prospecting itu kita tuh ngelihat mereka berdasarkan 3 hal. Desire, demand, satu lagi tuh desire, demand. Satu lagi tuh kemampuan secara finansial gitu. Nah, gitu. Jadi biasanya kalau misalkan kita jadi personal selling emang akhirnya memprospek tapi harusnya nggak profiling, ngerti ya? Kayak misalkan gini, kita pengen jualan rumah gitu kan ya. Kan kalau yang lewat Sajidah, ya elah dia pasti belum berkeluarga gitu kan ya nggak sih gitu. Jadi nggak kita prospek deh gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ketemu siapa sih yang udah ibu-ibu di sini nggak ada ibu-ibu. Ketemu saya. Latifah Bu punya baby. Ya ketemu. Di sini ada Elinsa Bu, Elinsa. Latifah belum, saya tuh Bu belum. Ma'ruf Bu. Oh ya Ma'ruf Bu. Ini kayaknya Ikhwan nih nikah muda nih kayak udah punya istri gitu kan ya gitu. Jadi dia prospek tuh gitu, dia deketin gitu, dia presentasiin gitu. Nah, itu disebut sebagai prospecting. Beda sama profiling gitu. Ya kayak gitu. Cuman itu tadi ada jebakan di personal selling untuk melakukan profiling. Berarti profiling tuh lebih kayak judgmental gitu dong, Bu? Iya, judgmental, stereotype gitu lah ya. Cuman ya itu tadi mungkin disalahgunakan, dia bilang itu prospecting, padahal yang dia lakukan itu profiling. Itu sih. Jadi dia deketin yang, kayaknya nih punya duit gitu kan, ya nggak? Gitu. Tapi harusnya itu nggak terstate secara lisan, ngerti ya? Harusnya cuma ada di dalam hati. Ya nggak sih? Iya Bu, itu cerita saya Bu, ditawarin apartemen. Iya, benar ditawarin apartemen. Gitu.
apalagi ya tadi saya pengen ngomong, gini, sebenarnya kalau di marketing konsep yang buku yang Kotler kalau nggak salah itu ada namanya pembagian customer tuh ada yang iron, ada yang gold, ada yang platinum, ada yang pernah baca nggak? Kayaknya dulu banget deh Bu, udah Iya, itu nggak konsep ingat. dulu banget. Konsep dulu banget. Jadi dia ngebagi konsumen berdasarkan potensial yield-nya, potensial revenue yang bisa didapatkan. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuman kalau menurut saya kan di situ disuggest bahwa kalau bisa kita fokusnya kepada customer yang platinum itu yang gold gitu. Ya nggak sih? Padahal kalau menurut saya yang iron itu mungkin gitu ya, di masa depan dia akan jadi gold. Ya nggak, Lin? Ya nggak, Lin? Dia Bisa datang jadi ke Bu. market lihat aja belum tentu besok nggak bisa beli, ya nggak sih? Iya Bu. Gitu. Kalau saya sih nggak setuju, tapi ya udah kan, ya namanya yang bikin Kotler ya. Gitu. Gitu. Karena kan konsumen itu bisa tumbuh ya. Oke, ada lagi mau nanya? Bu, mau nanya dikit Bu yang tadi customer profiling itu. Kalau misalnya untuk brand yang high end Bu, yang kayak Louis Vuitton, Chanel gitu kan, itu kan customer-nya juga sedikit kan Bu. Terus misalnya dia customer baru lah istilahnya. Nah, terus boleh nggak sih si personal selling-nya tuh bukan customer profiling itu ya Bu ya, customer prospect itu ya Bu ya, kayak menilai oh nih kepribadiannya dia tuh suka tas yang kayak gini, terus nanti diarahin gitu untuk ke tas yang A atau produk yang mana gitu, boleh nggak sih? Betul, betul. Kalau belajar dari belajar bukunya salesmanship, dia tuh sadar juga banget bahwa persepsi banyak orang terhadap salesperson tuh agak negatif ya, gitu. Karena tadi banyak perilaku dari salesman itu atau personal selling ini yang mengabaikan konsep marketing dan salesmanship gitu. Di antaranya yang tadi pushy sama profiling. Yang benar yang harus dilakukan adalah mensuggest gitu. Jadi memberikan saran gitu ya kepada si customer ini berdasarkan needs gitu, kebutuhannya dia, berdasarkan kemampuan dia gitu dalam hal finansial gitu. Jadi ya itu tadi kalau orang mau masuk ke LV tapi misalkan dia punya budgetnya cuma segini, maka kita arahkan kepada tadi produk-produk yang dia bisa afford, harusnya kayak gitu. Seperti itu. Harusnya ya kalau di konsep salesmanship itu tuh konsep pertama adalah menjadikan customer itu seperti keluarga kita gitu. Jadi dia tuh nggak bisa, dia tuh harus serve banget gitu. Itu yang bagus banget. Kalau lihat di bukunya itu tuh customer service atau personal selling yang paling bagus tuh di Jepang. Gitu. Itu salesman-nya. Jadi salesman-nya itu tuh dia tuh nggak profiling, tapi tadi benar-benar memberikan produk itu sesuai sama si konsumen yang mau gitu. Jadi kalau konsumen cuma mau beli pena gitu ya, ya dia akan kasih pena doang, dia nggak akan nawarin ke produk yang lebih advance gitu. Karena emang konsumen ini butuhnya cuma pena gitu. Kalau kita kan nggak ya, Kak nggak beli yang ini aja Kak yang lebih bagus gitu ya nggak sih? Atau kalau kita nanya, Mbak yang ini apa yang ini? Wah dua-duanya bagus gitu ya nggak? Kalau bisa beli 10 aja Mbak gitu. Kalau ada warnanya 10 beli 10 warna gitu. Padahal kan sebenarnya konsumen nggak butuh itu gitu kan ya. Makanya nanti ada konsepnya namanya purchase regret gitu, penyesalan pembelian. Gitu. Di mana ternyata by evidence, by research yang namanya regret purchase itu ternyata jadi bumerang ke marketer gitu. Oke Bu, kasih. Jadi konsumen itu belinya harus by conviction, harus yakin emang gue butuh ini gue beli gitu, bukan karena dorongan dari personal selling, ya kan? Waduh mbaknya tadi sih ngomong mulu jadi gue beli deh gitu kan. Terus akhirnya nyesel gitu. Kalau di Malaysia masih bisa dibalikin ya kan gitu. Tapi kalau di Indonesia harus tukar barang lain. Udah lama bener ini udah 9.30 ya. Iya Bu. Ada yang lagi mau nanya? Enggak?
sepertinya cukup kali ya, Bu. Oke, cukup. Oke, ya, terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi. Senin ya. Udah absen belum ya tadi? Belum absen sih, Bu, tadi. Absen, datang semua nggak, Lin? Coba dicek. Apa mesti saya absen satu-satu? Ini kayaknya kurang satu. Bentar ya, Bu. Saya cek dulu. Izin Bu, untuk Tito tadi keluar, ke Bu. log out. Ya. Iya, wifi kantornya mati tiba-tiba. Oh, iya, oke, nggak apa-apa. Katanya udah coba masuk lagi, Bu. Oke, siap. Udah masuk lagi tuh? Berarti udah semua ya? Berarti udah semua, Bu. Udah masuk, Tito? Sudah, Bu. Oke deh. Ya udah, saya akan absenkan saja semuanya. Nggak usah satu-satu saya sebut ya. Oke. Ya, terima kasih banyak semuanya. Saya akhiri aja kuliah hari ini. Sampai